Sore. Sore. Apa sih? Sore. Sore. Ya, tema kita pada hari ini adalah influence. Itu bukan sejenis virus yang bikin flu ya, itu influenza. Nah ini influence. Jokes bapak-bapak ya. Kayak kemarin, air apa yang ya. Next. Dia ada kelihatan ternyata. Ya. Sebelum masuk ke kan sebenarnya temanya tadi garam dan terang. Itu ayat dari saya waktu kecil, sekolah minggu, remaja, sampai tua. Selalu, kamu adalah garam dan terang dunia. Kan biasanya selalu kayak gitu tuh, ayat hafalan ya. Selalu kita dengar terus setiap waktu kita dengar terus. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi betul garam dan terang bagi orang lain? Itu kan jadi pertanyaannya. Setiap hari diomongin ini, bahkan tidak perlu ditampilin ayatnya pun pasti kalian hafal loh. Hafal deh? Udah. Ya, sebelum masuk kemarin itu nggak tahu kalian yang tinggal di Puri pagi-pagi itu dengar beritanya apa enggak? Bukan dengar berita sih, lewat apa enggak? Jadi itu tadi kemarin itu waktu saya mau berangkat ke sekolah pagi jam 6.15 gitu toh. Kan saya kalau berangkat kan selalu lewat lampu merah Puri yang pertama itu, yang dekat Indomaret. Jadi tidak salah lagi. Yang dekat Indomaret pertama tahu? Enggak tahu. Lampu merah kalau misalnya kita ke kanan lurus terus nanti Balat, kalau kita ke kiri nanti Jenderal Sudirman. Tahu ya? Enggak tahu juga. Lampu merah itu loh kalau kamu keluar dari Cakto ke kanan tuh loh. Nah, Cakto, nasi goreng Surabaya. Anjas Moro. Oh iya, bukan Puri Anjas Moro ya, betul. Anjas Moro, betul, salah. Lah, itu waktu saya berangkat naik motor, itu saya enggak apa ya, masih biasalah, autopilot. Berat. Tiba-tiba tuh kok ada rame-rame gitu kan. Begitu rame-rame tak lihat, saya geser ke kiri, seret, lihat. Wih, ternyata kemarin bener kemarin. Pagi, kalau kalian lewatnya pagi berangkat entah ke sana, ke arah Kerapiak sana atau ke sana ya, berarti ya ke Balat ya. Itu jadi ada kecelakaan. Kecelakaan di mana kayaknya tuh bapaknya tuh enggak pakai helm. Jadi dia jatuh dari motor, jebret. Saya nggak ngeliat jebretnya sih, tapi itu pasti sebentar. Karena maksudnya itu selang waktunya udah lama dari saya lewat. Karena apa? Darahnya masih segar. Loh, ini apa adanya. Jadi saya lewat itu saya itu orangnya suka nonton thriller. Karena saya suka misteri, suka detektif. Detektif kan nggak bisa nggak bisa lepas dari pembunuhan dan yang lain-lain. Jadi saya suka, tapi saya iseng ngeliat. Loh, di situ bapaknya tergeletak. Ya mohon maaf kata itu kepalanya ngelupas gitu. Jadi kuping, terus saya dalam hati saya mati. Loh beneran loh, ini pasti mati. Karena darahnya, kalau kalian lewat pagi-pagi besok kayaknya masih ada tuh, ada kapur lah itu. Ini mesti mati. Di situ waktu saya jalan lanjut, sok-sokan sih saya. Lanjut dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong. Takut ternyata saya. Di situ saya dapat ternyata itu kita itu serapuh itu. Ini opening. Kita itu serapuh itu. Kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Ya toh, mungkin bapak itu niatnya mau beli sayur pagi-pagi. Ternyata menghadap Tuhan, malah beli sayurnya di Tuhan. Nggak ada yang tahu. Loh, hidup itu serapuh itu. Makanya kemarin pesannya masih ingat ya waktu retret ya. Hidup itu cuman ngawur. Hidup itu setiap hari, yang mati itu cuma satu kali. Jadi jangan dibalik. Hidup itu setiap hari kita itu hidup. Kalau sudah mati tidak mungkin hidup, kecuali Tuhan Yesus datang ya membangkitkan kita. Itu. Nah, gambaran besarnya adalah tetap asin dan tetap menyala. Asik. Tetap asin dan tetap menyala, bukan bau badannya ya, bukan rasa keringatnya, tapi ini tetap asin dan tetap menyala. Kenapa? Nah ini, dipanggil untuk berbeda, hidup untuk berdampak. Tadi yang katanya Cik Nat ya, kita itu dipanggil berbeda. Kita beda sama dunia. Nanti kita akan lihat kenapa kok kita beda sama dunia. Terus dipanggil untuk menjadi dampak.
tadi di awal. Apakah kita sudah berdampak? Ayatnya terang dan garam dunia, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Next. Ini, pernahkah kalian merasa jadi satu-satunya orang yang berbeda di lingkungan kalian? Itu jadi pertanyaan pertama. Pernahkah kalian merasakan hal itu? Kok aku beda dewe yo? Masih ingat ya Om Budi kemarin ngomong apa ya? Kadang kita nggak pengen, karena kita pengen diterima orang lain, kita tidak mau menerima diri kita sendiri. Padahal kita dipanggil untuk berbeda. Berbeda itu bukan berarti yang sana kerja kita nggak kerja ya. Itu beda, tapi bukannya kayak gitu bedanya ya. Nah, ini nomor 2 ini yang penting. Dunia menekankan kita untuk ikut arus. Nah, ini yang hati-hati. Kadang-kadang bilang, "Udahlah, hidup kita mengalir aja. Udahlah, hidup kita mengalir aja." Mengalir itu kan dari atas ke bawah. Nah, tapi Yesus memanggil kita untuk jadi berbeda. Kita yang menghadap melawan arus. Untuk sampai ke tempat yang tinggi itu kan kita harus melawan arus. Kayak Salmon ya. Benar ya, Salmon ya? Nah, next. Nah, ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita adalah pertama garam dunia, yang kedua terang dunia. Next. Yang pertama dulu, garam dunia. Wah, enggak kelihatan. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Adalah ya, bukan kamu jadi garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam itu tidak ada gunanya kalau nggak asin, bener ya? Nah, berarti tadi bener loh, pertamanya tetap asin. Karena kalau nggak asin, dibuang dan diinjak orang. Nah, pertama kita tahu dulu fungsinya garam. Semua sudah pada tahu, belajar SD, SMP, SMA kan fungsinya. Yang pertama, asin. Asin itu apa? Asin itu garam, luar biasa. Wah, tak terpikirkan jawaban Uris. Asin, ya. Asin itu apa maksudnya? Kalau kita bisa ngerasain manis, rasa, memberi rasa. Ibarat kata kalau nggak ada lu, nggak ada rasanya. Asik. Siapa tuh? Jadi kayak gitu. Kalau nggak ada kita, ada yang berbeda, ada yang hilang. Itu garam. Terus yang kedua, menahan pembusukan. Nah, contohnya apa ya? Tadi itu udah. Kalau kita mau apa tuh? Yang Tante Tuti waktu itu bawa buah, kan dimasukin ke air garam ya, pir. Tujuannya supaya apa? Nggak cepat busuk buahnya. Mencegah pembusukan, karena garam itu salah satunya disinfektan. Makanya kenapa kalau kamu punya luka larutannya NaCl. NaCl itu kan garam. Nah, jadi mencegah pembusukan. Ini juga berarti selain kita memberi rasa, kalau nggak ada lu itu apa? Nggak ada rasanya. Kalau nggak ada kamu itu ada yang kurang. Ini juga sama. Kalau nggak ada kita itu jadi busuk. Paham ya maksudnya ya? Bukan kita yang jadi busuk, tapi lingkungan sekitar kita yang busuk. Busuk ini maksudnya apa? Zaman sekarang ini namanya krisis moralitas. Sudah krisis moralitas, zaman sekarang lebih menakutkan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi yang dipandang baik jadi benar. Itu hati-hati loh. Karena kemarin di awal-awal kita sudah belajar tentang membedakan mana yang benar sama yang baik. Berarti itu tugasnya kita mencegah hal itu. Berarti kita harus berdiri tegak. Ya toh, benar toh, kita harus berdiri tegak untuk menahan pembusukan. Dunia ini semakin jahat toh. Nah, kita dipanggil untuk berbeda. Ini kita untuk menahan kebusukannya dunia ini. Pasti kita harus melawan perbuatan daging. Kemarin kita sudah belajar buah-buah roh ya. Sebelumnya di 21 itu isinya perbuatan tercemar semua. Nah, kita dipanggil untuk mencegah hal itu semakin banyak. Kemudian di sini ada yang menarik. Kita baca ya. Jika garam itu menjadi tawar, berarti ternyata garam bisa tawar. Terus tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini saya mikir, garam mana yang nggak tawar? saya mikirnya garam kan harusnya asin ya, kok bisa jadi tawar? Terus saya coba searching dong. Ternyata
di zamannya Yesus itu garam itu bentuknya kayak batu yang dibuat kayak teh tuh, tahu udah. Jadi dia dimasukin ke kuali, seret, dia akan dibiarkan di situ buat ngasinkan makanannya. Dan itu memang benar, ketika garam itu sudah tidak menjadi asin, dia akan jadi batu buat di jalan. Benar kan? Makanya diinjak dan dibuang oleh orang lain. Karena apa? Fungsi utamanya sudah hilang, sudah tidak berguna lagi garamnya itu, batunya itu. Makanya garam yang tawar di sini artinya yang pertama tidak berguna. Nah, sebelum kita lanjut, saya tuh diingetin gini, kamu adalah garam dunia. Saya tuh ingat suara gembalanya Om Hin, asik. Om Hin tuh pernah ngomong gini, kita itu bukan berusaha menjadi kudus. Ya, kalau ada yang pernah dengar suara gembala itu, kita bukan berusaha menjadi kudus, kita jadi kudus karena Tuhan Yesus. Kita berusaha menjaga kekudusan, bukan kita berusaha kudus. Enggak, kudus itu yang bisa cuma Tuhan doang, bukan di itu ya, yang politron itu ya. Nah, jadi kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ini menjadi sebutan, itu jadi kayak reminder. Tuhan Yesus kayak ngomong, kamu tuh adalah garam dan terang. Kenapa Tuhan Yesus berani ngomong gitu? Karena kamu sudah ikut aku, sudah kenal kasihku. Jadi di sini tawar, bisa jadi nanti kita akan bahas juga tanda tanya ya, apakah kita melakukannya dengan kasih Tuhan atau karena kita mau menyenangkan orang lain. Hati-hati, garam itu kan saya beda, saya melakukan semuanya ini demi ini, demi ini, demi ini, sampai kita lupa kalau kita itu melakukannya dengan kasih Tuhan atau karena pengen dipuji orang. Beda tipis. Ketika kita pengen dipuji orang, maka kita menjadi tawar. Tapi ketika kita melakukannya karena kasih, kita akan jadi garam. Makanya hati-hati. Kalau Om Budi kemarin bilangnya people pleasure. Jadi kita mau menyenangkan orang lain saja, kesannya kayaknya baik, kita melakukan yang baik, tapi karena motivasi kita salah, jadinya salah. Lanjut. Nah ini, garam yang tawar tetap terlihat seperti garam, bentuknya masih sama, batu. Garam yang serbuk, bentuknya juga masih sama, tapi tidak lagi berfungsi karena nggak ada rasanya. Lanjut next. Nah, sama seperti orang Kristen yang tetap ke gereja, bukan berarti saya bilang kalau kamu ada masalah nggak usah ke gereja, bukan. Sama seperti orang Kristen yang tetap ke gereja, tetap menyebut nama Tuhan, tapi tidak punya dampak dalam hidupnya. Bahkan garam, bener kita garam, tapi kita nggak asin. Sama, setiap hari kita ke gereja, setiap hari kita, kan kalau zaman dulu itu lebih parahnya, apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu kita kok, bahkan lebih tahu dari kita mungkin. Tapi Tuhan kan bilang, kamu salah, bukan? Nah, sama seperti orang Kristen yang tetap ke gereja, memanggil nama Tuhan, tapi tidak punya dampak dalam hidupnya. Karena orang yang ikut Tuhan Yesus pasti adalah garam dan terang. Dan garam terang itu pasti berdampak. Pasti loh ya. Bukan tidak lagi. Pasti berdampak. Next. Nah sekarang yang kedua, kamu adalah terang dunia. Ini kecil ya, saya bacain. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini terang, ada dua yang saya ambil ya. Yang pertama, dia kontras dengan gelap. Kontras itu berarti berlawanan dengan gelap. Kemudian yang kedua, tidak bisa disembunyikan. Nah ini, terang ini tidak bisa sembunyi. Kamu kayak gimana pun caranya, terang itu tidak bisa sembunyi. Ya, jadi kalau kamu adalah terang dunia, pasti mau tidak mau kamu berbeda. Nah ini kan tidak bisa sembunyi, karena kamu memang kodratnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang perlu kita ingat juga, jangan lupa bahwa Yesus adalah terang dunia. Kayak yang tadi saya bilang di Yohanes 8 ayat 12 ini kan, akulah terang dunia, ya kan? Nah, jangan lupa, terang kita jadi terang itu karena kita percaya Yesus. Itu jangan dibalik lagi. Ya, garam dan terang itu terjadi, kita menjadi garam dan terang karena kita percaya sama Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, itu otomatis. Makanya adalah, bukan kamu menjadi.
Kalau menjadi itu kan berarti kita belum. Nah, ini enggak. Diingetin lagi. Kayak reminder kamu adalah terang garam. Next. Nah, ini yang mau saya kasih tahu, pesan pentingnya buat kalian. Dunia itu tidak suka sama terang. Bukan terang toh. Garam juga sama sebenarnya. Tapi kan lebih spesifik. Dunia tidak suka sama terang. Kenapa? Yang pertama, terang itu mengganggu zona nyaman orang berdosa. Terang itu mengganggu. Waktu Ogin bicara tentang Roh Kudus, kalian masih ingat kan itu diumpamakan sebagai terang. Hidup dunia atau hidup kita itu gelap. Oke? Ketika itu ada terang, gampangnya kayak gini. Waktu kita jalan, lampunya ini mati semua. Kita jalan nyaman enggak? Biasa aja tuh, nyaman tapi sambil takut tuh. Tapi begitu lampunya dinyalain, ternyata itu kardus gudang garamnya ada di sini, tisunya ada di atas sini, terus yuyu ada di atas lemari, misalnya kayak gitu. Terus ini, jadi kelihatan semua. Ternyata semuanya itu tidak sesuai pada tempatnya. Nah itu memang ketika terang itu ada, gelap itu hilang. Sehingga apa yang ada dalam diri kita, dosa atau apa, ya ini kita gak bahas diri kita tok, nanti kita keluar. Tapi kan sebelum kita keluar kita harus memperbaiki dan menyadari diri kita dulu. Kalau mau jadi terang, singkirkan dulu gelap itu ya dosa. Ini nggak saya masukin, tapi ada satu waktu di mana Yesus bilang, yang ngomongin tentang mamon itu ya, mata adalah pelita tubuhmu. Kalau mata itu terang, maka seluruh tubuh akan terang. Kalau mata itu gelap, maka seluruh tubuh itu akan gelap. Kenapa kok mata yang dipakai? Karena kalau menurut saya itu kodratnya manusia, sukanya melihat apa yang ada. Ya toh, Tuhan bilang bisa, matanya melihat nggak bisa. Sering kali kita tergoda sama mata kita. Mata kita ini jadi hal yang dipakai buat menafsirkan, berasumsi. Kayak Saul, dia melihat rakyatnya berserakan kemana-mana karena dia sudah melihat, berpikirlah. Ketika kita sudah melihat, berpikir, tidak menyertakan Tuhan, maka ya itulah yang terjadi. Saul jatuh, sudah jatuh, tidak mau bangkit lagi, tambah lagi, Daud jatuhnya juga karena mata. Lot jadi tiang garam karena istrinya Lot jadi tiang garam karena mata. Banyak hal karena mata. Ada yang takut karena ngelihat mata. Karena mata kita melihat, tidak mungkin kok karena melihat mata. Karena kita melihat, tidak mungkin. Nah, di sini hati-hati. Dunia itu tidak suka sama terang. Dan terang itu menyingkapkan kejahatan. Nah, ini. Makanya kita tuh berbeda. Dan kamu tidak boleh malu, dan kamu nggak boleh merasa minder. Dunia itu gelap, ya, kontras sama kita, terang. Jadi jangan takut minder, karena saya pernah mengalaminya waktu SMA dan sekarang ini, akhir-akhir ini maksudnya, bahwa memang mereka itu memaksa kita supaya kita tuh menjadi seperti mereka. Makanya kan kemarin di yang retret kemarin kan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Don't be. Nah, itu yang belum. Tapi transform. Ini hati-hati ya. Kita tidak boleh harus teliti dan selalu mengundang terangnya Tuhan. Karena yang bisa membedakan itu kan terangnya Tuhan. Jangan pakai pemikiran kita sendiri. Karena bisa jadi kita sendiri ada sisi gelapnya yang belum diselesaikan. Setiap hari harus bangun hubungan sama Tuhan. Oke? Ini yang mau saya sampaikan. Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Jika dunia membenci kamu, ingatlah dunia telah lebih dahulu membenci aku. Jadi kalau kalian dibenci sama orang karena kalian melakukan hal yang benar, itu sudah Tuhan Yesus ngomong. Jangan sampai kamu tukar karena kamu demi dapat acceptance, penerimaan, kamu tukar ini. Dan memang kodratnya kita ini, dunia membenci kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, kan itu janjinya. Ya, jadi bagi kalian yang saat ini entah kan saya tidak tahu.
dimanapun kalian berada, lingkungan sekolah, kerja, dikerjakan di kantor, di keluarga, kalau kalian melakukan hal yang benar, tapi dengan hikmat ya, jangan kan aku bener orang tuanya terus berlawan, enggak. Itu ada waktunya semua juga. Cuman maksudnya saya adalah kalau mereka membenci kalian, kamu mah sok apa tuh kita nih, sok kudus, gak mau apa ini namanya kemarin tuh gudang garam loh, gak mau ngerokok, sok kudus, terus kamu jadi rokok, hati-hati. Lah memang kodrati kita kayak gitu, dibenci karena itu, karena kita memang beda. Dan jangan malu untuk mempertahankan kebedaan kita itu. Yesus yang ada di dalam kita itu, ya. Tuhan udah ngomong bahwa dunia itu membenci kita karena dia terlebih dahulu membenci Tuhan Yesus. Oke, terus next. Nah, masih sama. Ini Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kita ngomongin buah kemarin ya, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nek ngerti koncomu wis apa salah diingatkan, tapi ingatkannya aja, kowe dosa, coba ngono, tapi mempermalukan, diingatkan baik-baik. Dan memang disuruh kok menelanjangi perbuatan-perbuatan itu. Temenmu salah, dikasih tahu baik-baik tapi ya dengan kasih, ingat kasih. Jangan motivasinya karena wah ini kesempatan ini, dan numpuk tak seneni sisan, terus mempermalukan. Ada kayak gitu. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita hidup benar maka kita akan dicemooh. Itu udah pasti, ya. Kalau kita hidup benar pasti kita dicemooh. Tadi dibilang sok suci lah kamu, sok inilah kamu, ngomong kotor aja masa nggak berani, nggak usah masuk pergaulan kami, asik. Tapi memang itu yang dunia tawarkan. Kemudian dianggap aneh. Pernah ada yang dianggap aneh? Kenapa? Dianggap anehnya kenapa? Apa? Rambutmu keriting, padahal Tuhan bilang kamu indah apa bukan? Nah itu dunia, ya. Ada orang, terus begitu dia bilang rambut keriting, kalau dia menerima itu, apa yang dilakukan? Smoothing, asik. Smoothing bener ya, ngelurusin ya? Smoothing. Nyatanya kamu gak smoothing kan? Keren. Berarti kamu menerima dirimu sendiri, keren. Nah itu, jangan berusaha untuk menyenangkan orang lain, kamu smoothing. Bukan, maksudnya kamu dibilang keriting, aku tak smoothing ah. Terus kamu gendut, tak kurusan lah, terus apa nge-gym. Loh, kalau buat kesehatan bagus, tapi kalau motivasinya karena diomongin orang lain, hati-hati, itu goresan yang ada lukanya. Ya, kamu anggap aneh enggak masalah. Kalau apa? Orang ngomong, tiap daerah kan beda-beda ya. Kalau memang ngomong niatnya baik, ya udah enggak usah dia logatnya jelek banget ya. Kan ada tuh kalau di sekolah biasanya kan gara-gara logatnya beda jadi pembulian ya, pembulian anak-anak. Itu kan udah biasa. Jadi ya sudah, dianggap aneh. Dan saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya bahwa Tuhan tuh ngomong kamu indah dan baik adanya toh di waktu penciptaan toh. Dan Tuhan sih ngomong kayak ngono kok, kamu dengar kata temanmu kok ya kamu dengar kayak Tuhan sama temanmu tuh lebih besar mana? Tak gituin toh. Iya Pak, iya. Nah, habis itu anaknya beda. Ini dianggap aneh. Saya juga dianggap aneh. Pak Iyal, kenapa kok setiap anaknya nangis Pak Iyal senyum-senyum sendiri? Ini beneran. Kenapa kok senyum terus Pak? Dan di sekolah itu saya terkenal orang yang senyum terus. Dianggap aneh. Bukan berarti anehnya gila gitu, bukan ya? Maksudnya dia senyum itu gini. Saya jawab gini. Nah nak gini. Nah kalau misalnya Gabe nangis, terus Pak Iyal nangis, apa udah satu kelas jadi nangis semua, nah gitu ya Pak. Bener juga ya Pak. Terus akhirnya kalau Pak Iyal senyum terus godain, kan ketawa atau anaknya, iya ya Pak, oh iya. Aneh bagi anak-anak. Tapi karena melakukannya dengan kasih, ingat kasih itu dasar. Kemudian yang ketiga dijauhi. Lah ini siapa yang pernah merasa dirinya dijauhi? Kenapa lagi telat? Wah, kamu sih gitu. Cocok jadi contoh. Kenapa telat dijauhi? Merasa. Boleh. Maksudnya dulu saya juga merasa, dan bukan merasa sih, memang dijauhi. Jadi itulah memang apa ya yang dunia tawarkan ke kita. Manusia itu sangat
butuh namanya acceptance, penerimaan. Itu kodratnya manusia. Bahkan saya ngomong, misalnya saya mau berpendapat pun, salah satunya pasti pengen diterima, betul ya? Nggak mungkin saya ngomong, lebih baik A, tapi A ki jelek. Lah kan lucu, saya menyanggah diri saya sendiri, itu namanya gambar dirinya yang rusak. Tapi memang dalam kodratnya manusia itu pengen dipuji. Nggak bisa luput dari hal itu, makanya kan rendahkanlah dirimu, kan itu kan Tuhan ngomong sendiri, nanti Tuhan yang angkat, kayak gitu kan. Ya memang kita dijauhi ya sudah, memang kodratnya bukan berarti kita, tapi hati-hati, maksudnya kita dijauhi juga kita perlu introspeksi diri. Tadi terang yang mengundang terangnya Tuhan itu supaya barangkali kita yang salah. Jadi jangan semerta-merta aku dijauhi ya memang kok kan gelap kabeh kok. Wah, itu kan bahaya ya toh. Padahal ki sing dijauhi ngomongane kotor, terus suka jahilin temene. Memang aku diomongin kok el kan semuanya gelap tuh. Nggak gitu ya maksudnya ya. Maksudnya perlu hikmat juga, barangkali kita yang belum mengundang terang itu, supaya terang itu memancar dari diri kita. Next. Nah, note-nya adalah kalau kamu dikucilkan karena itu benar, berbahagialah, itu tanda terangmu menyala. Ya. Kalau kamu dikucilkan karena kamu hidup benar, berbahagialah karena itu tandanya terangmu menyala. Next. Nah, sekarang yang keempat, menjaga kasih kita. Tadi kenapa kok kasih terus? Karena kalau tanpa kasih itu kita nggak akan kuat menghadapi tekanan. Makanya kan ada lagunya, ingat kasihnya. Nah, ya kan? Selalu ingat kasihnya Tuhan. Ayatnya, janganlah kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia itu beda sama kita. Kalau kita mengasihi dunia menerima kita karena kita melakukan ini. Dunia terus kita melakukannya itu, kita pasti hilang kasihnya Bapa. Makanya tadi kita menjadi tawar. Seberapa sadar saya waktu itu jadi tawar hati, pikirnya saya melakukannya demi kebaikan, segalanya. Ternyata saya tawar. Melakukan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, melakukan itu karena pengen diterima orang lain. Hati-hati. Yang menguatkan kita itu kasihnya Tuhan. Jadi kita kuat di dalam tekanan. Kemudian buat kita tetap nyala, karena terang itu selalu menyingkirkan gelap yang ada di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, tidak menjadi tawar yang tadi saya bilang. Next. Note-nya, garam itu menjadi tawar ketika kehilangan kasih mula-mula. Ya, jangan sampai kita kayak jemaat di mana? Enggak ya? Jemaat di mana? Di mana? Iya. Kemarin ternyata kan kayak gitu tuh. Beneran loh. Di mana kok? Di mana? Iya, di Efesus. Bahkan dia bisa membedakan mana yang benar sama enggak. Tapi Tuhan apa? Bilang kamu jatuh terlalu dalam karena kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ternyata mereka tawar. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar. Rawat hubungan kalian dengan Tuhan. Jaga kasih yang pertama. Next. Nah, ini terakhir tapi masih ada beberapa. Gelap sama dengan tanpa terang. Jadi kalian pernah dengar perumpamaan itu ya? Dengan ditanya kejahatan kenapa ada? Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Ya toh, pernah dengar cerita itu ya? Yang biasanya diibaratkannya sama-sama Albert Einstein gitu kan. Padahal kondisi gelap itu adalah kondisi ketika tidak ada terang. Ya. Jadi kejahatan itu ada karena tidak ada Tuhan di situ. Jadi bukan karena Tuhannya yang menciptakan kejahatan, tapi karena tidak ada Tuhan di situ, tidak ada terang, makanya gelap. Ya, sekecil apapun tidak bisa disembunyikan terang. Makanya gelap itu bukan kekuatan sendiri, jadi bukan karena motivasi dan karena apa, tapi karena ketidakadaan terang. Dunia butuh terang. Kalau kita ganti berarti dunia butuh kita. Asik. Dunia butuh kita. Harus semangat. Dunia butuh kita. Dunia butuh kita yang hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, mengundang roh, buah-buah roh yang kita sudah pelajari itu, tinggal kita melangkah keluar, ya toh, memberitakan kasihnya.
tadi aku mau beritakan, jadi garam dan terang. Contoh paling gampang gelap sama dengan tanpa terang adalah, coba dimatiin lampunya. Matiin lampunya. Makasih Marcel. Seberapa yang sadar ada terang di bus sana? Tuh. Lihat ya, di bus ini ada terangnya loh. Seberapa yang sadar? Gak sadar loh dari tadi tuh? Sadar gak dari awal kalau ada terang di situ? Hah? Gak sadar. Karena apa? Nyalain lagi lampunya. Karena semuanya kan terang. Tuh, gak sadar tuh, kapan saya gitu. Kalau dimatiin lagi, matiin lagi. Oh, ternyata ada terangnya tuh, kelihatan gak sih terangnya? Kelihatan tuh, berarti gelap sama dengan tanpa terang. Dan tadi yang di awal, terang tuh gak bisa disembunyikan. Kalau saya angkat baru kelihatan nih. Iya, nah, ternyata tuh dari tadi lampunya, flashnya nyala. Ya boros baterai sekali-sekali doang. Kayak gitu, nyalain lagi. Terima kasih. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Dulu kita memang gelap, hidup dalam dosa. Tapi karena Yesus, kita sekarang menjadi terang. Bawahnya itu mau saya merahin tuh lupa. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang ya berarti kita sebagai saksinya Kristus. Hidup sebagaimana Kristus. Kalau gampangannya kayak bejana tadi, siap dibentuk apapun yang Tuhan mau. Ya, jadi pastikan kalian terima terangnya Tuhan itu membersihkan hidup kalian sebelum kalian keluar. Karena kalau kalian tidak berpegang sama kasihnya, nanti kalian keluar dengan hati yang tawar, bahaya. Terus malah nanti jatuh lagi, butuh penerimaan lagi. Next. Nah, ini note-nya. Dunia itu butuh terang. Yang pertama. Yang kedua, terang itu ada di dalam kita. Yang ketiga, dunia butuh kita sebagai wakilnya Kristus. Ya, kalau waktu itu pernah bilang kita tuh sebagai iklannya. Kalau ingat siapa misalnya? Ingat Yosanda, oh dia tuh orangnya jujur, dia tuh selalu senyum. Iklannya apa? Misalnya ingat, oh kalau Iyal itu jelek, ngomongannya kotor. Bener tuh, dunia itu melihat kita. Kita itu beda. Nah, sekarang pertanyaannya, dipandang apakah kalian oleh dunia? Apakah dipandang sebagai garam dan terang, atau kue podo karo aku? Ya toh? Itu jadi refleksinya kita. Emang ini cepat ya, singkat. Tapi saya pengennya itu sadar, ini tuh reminder, kamu tuh garam sama terang. Dan gak usah merasa, aku kalau beda-beda nanti jadinya sendirian, aku gak ada temannya. Jangan kayak gitu. Tuhan selalu menemani kita. Next. Nah ini yang mau saya ini kasih contoh aja ya. Asik. Ini barusan saya foto yang di sebelah kiri. Wajahnya beda banget ya? Sama deh. Sama sih. Sama. Saya tuh kalau ngeliat di M3 Pro M ada bilangnya, oh iya dari dulu sekarang sampai besok tidak selamanya ya. Kan hidup sementara. Wajahnya sama. Saya waktu SMP wajahnya juga kayak gini guys. Waktu SD wajahnya juga kayak gini guys. Jadi saya itu boros di awal, hemat di akhir. Wajahnya Tristan tuh beda banget loh. Dulu tuh. Iya, makasih. Iya. Aku udah bilang itu loh Tris. Maaf loh Tris. Nah, ini saya mau cerita. Sebenarnya ini cerita sering saya ceritakan. Waktu saya SMP ada SEPA itu kalau nggak salah ya. Saya tuh bukan terbiasa. Sudah mengalami namanya penolakan. Ya, siapa ya? Ada SEPA ini biasanya waktu ini kan puji Tuhan di SEPA datang next ya. Waktu saya cerita ini, siapa ada di next soalnya, biar ada buktinya gitu loh maksudnya. Waktu SMP saya pernah mengalami penolakan karena teman-teman di Puri depan itu, Blok B, yang tempatnya Cilevi itu depan kan ada lapangan. Nah di lapangan itu kita main, terus somehow karena apa gitu ya, tiba-tiba tuh mereka jadi ngucilin kita. Dan Sharon masih kecil tuh, masih unyu-unyu. Tapi siapa yang di depan itu mereka gini. Mereka tuh ngomong gini, kamu kok bodoh, Tuhanmu kok disalib, sambil bek gitu loh. Tenanan, itu baik, ada 4 apa 5 orang ya. Kamu kok bodoh, Tuhanmu kok disalib. Tenanan loh di depan rumah loh itu. Saya cuma bisa lihat diem toh. Papa saya kasih tahu, papa saya keluar, kasih tahu baik-baik. Untungnya
sudah bukan yang orang Batak banget. Kalau orang Batak banget dimarahin pasti. Kasih tahu baik-baik, kamu tahu nggak kalau kamu kayak gitu bisa masuk penjara? Bubar lah mereka langsung. Loh, anak kecil kan gampang ya, mandi diminta terus bubar. Tapi itu membekas, maksudnya itu menggoreskan satu goresan, ya, penolakan. Lanjut SMA, kurikulum 13 pertama kali rilis, asik. Kami jadi kelinci percobaan. Nanti tahun depan kurikulumnya ganti lagi, kalian jadi kelinci percobaan. Nggak, bercanda. Lah, kurikulum 13 itu kan sebenarnya mengadopsi dari Finlandia, di mana siswa lebih aktif, ya kan? Memang basicnya SDM Indonesia tuh belum siap. Sebenarnya kurikulumnya bagus, cuman SDM Indonesia tuh belum siap. Makanya kan kayak kurikulum Merdeka ini bukan merdeka untuk belajar, kalian bisa HP nyari buat belajar. Ini merdeka dari belajar, orang belajar. Ya, jadi kurikulum itu saat itu mengaktifkan siswa, gurunya dipasifkan jadi fasilitator kan. Makanya isinya apa? Presentasi. Di SMA pun saya sama. Saya itu dikucilkan sama teman saya. Delalahe SMA 6 itu, tidak tahu sekarang masih sama tidak saya? Di SMA 6 itu kalau naik kelas sama. Jadi dari tahun 1, tahun 2, tahun 3 sama. Kayaknya beda ya, karena IPA IPS-nya mulai kelas 2 ya. Nah, beda. Kalau di zaman saya di kelas 1 itu langsung udah MIPA IPS. Pas itu dan juga straight, maksudnya jadi kamu ketemu di kelas 10 ya, kamu ketemu di kelas 11 ya, kamu ketemu di kelas 12, kayak gitu loh. Saya di tahun pertama udah, aduh Tuhan. Di situ saya jujur ya, guys. Saya tuh bisa ngomong di depan ini tuh pun apa ya, melawan diri saya. Karena dulu saya terbentuk dari seperti itu selama 3 tahun. Bayangin, 3 tahun lah lebih. Karena SMP kan juga 4 tahun lebih sedikit. Ketika saya mau ngomong, saya pasti takut. Karena sudah tahu pasti gak akan didengerin. Jadi saya lebih milih diem. Saya hanya untuk demi nilai, saya akan bilang, ayo guys, kok guys tadi, ayo teman-teman yang mau kelompok sama aku tak kerjain semua. Hanya demi dapat nilai. Kalau enggak ada yang mau temenan sama saya. Saya mikir, saya ini salah apa? Saya mikir, apa saya ini ya? Aneh ya? Beneran? Di kelas 2 saya ingat, saya mulai, oke lah, sana komunitasnya ngomong kotor. Saya ikutan ngomong kotor. Wih, diterima guys. Diterima. Saya ngomong kotor, diterima. Dan itu, karena manusia itu butuh penerimaan. Kalau kita nggak penuh sama kasihnya Tuhan, kita akan nyari kasih yang semu tadi itu. Saya ngomong kotor, tapi itu Tuhan baik. Entah kenapa ada teman saya, dia itu ngomong gini, Bayan, kamu biasanya nggak pernah ngomong kotor deh. Di situ jelek langsung. Saya langsung, iya ya, kok saya jadi kayak gini ya? Tuhan itu baik. Di situ saya memberanikan diri ngomong sama papa saya. Pak, aku di sekolah gini. Di situ papa saya tuh kata-katanya selalu teringat dan mau saya ingatkan lagi ke kalian ya. Kata-kata papa saya itu membekas banget dan terremind kemarin waktu saya didoakan sama Om Budi. Karena kan Om Budi kemarin ceritanya kan tentang kamu tidak jadi dirimu sendiri karena kamu berusaha menyenangkan orang lain. Kamu tidak menjadi seperti yang Tuhan ciptakan untuk kamu lakukan, tujuan hidupmu gitu. Kamu hanya mencari pengakuan orang lain. Di situ papa saya ngomong gini ya, asik. Papa, mama itu bisa ninggalin kamu. Orang yang kamu sayang sekali itu bisa ninggalin kamu. Siapa lagi? Keluarga yang paling dekat pun itu bisa ninggalin kamu. Papa saya bilang gitu tuh malam-malam, saya ingat. Tapi satu yang nggak pernah ninggalin kamu, Tuhan Yesus. Sekarang kamu berdoa, ngomong sama Tuhan. Saya dengar kata itu tuh kayak nangis gitu loh. Karena saya merasakan sendirian guys, beneran. Kalian kalau pernah merasakan sendirian, pasti kalian merasakan apa yang saya rasakan. Bener-bener kayak kosong, lonely gitu loh, kayak kesepian. Ada suatu hal yang hilang dari saya. Tapi papa saya bilang gitu tau, Tuhan Yesus selalu ada sama kamu. Di saat semua orang yang kamu anggap ekspektasi ya, kamu anggap itu baik meninggalkan kamu, kecewa tuh, tapi Tuhan itu selalu bersama dengan saya. Itu saya nangis, saya doa, dan saya cuma bilang, Yesus terima kasih Engkau menjadi sahabatku. Tak nyanyi, sampai ku besar nanti,
sampai di surga nanti. Lagunya, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Di situ saya sambil nangis waktu menjelang gitar itu, karena benar-benar merasakan di situ Tuhan hadir. Kayak mengingatkan tadi, yang tawar tadi itu kayak di recharge lagi. Di situ saya berani, di kelas 3 saya ada orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Malahan hebatnya itu kalau saya ke situ, mereka akan bilang, bukan mereka akan bilang, mereka lagi ngerokok, rokoknya dimatiin. Terus saya tuh bilang, kamu ngerokok aja nggak apa-apa, saya juga nggak bakal ngerokok. Oh nggak apa-apa. Justru malah dia menghargai kita. Loh saya beda loh, saya nggak mau ngerokok loh, tapi justru dia matiin rokoknya karena tahu saya ada. Bukan saya sok-sokan, enggak, tapi maksudnya Tuhan itu baik. Kalau memang niatmu itu karena kasih kepada dunia ini, kasihnya Tuhan karena mengasihi mereka yang berdosa itu, pasti niatnya kita, motivasinya benar. Sampai ini foto katalog kelas 3. Jadi teman-teman saya mengakui, kenapa kok ada ter ini yang di bawah ini terciduk guru. Jadi kelihatan ya yang nakal ya, ada terciduk guru. Saya foto, kenapa saya terpilih teraniaya, itu pun dipilihin mereka. Jadi waktu di foto itu suruh pilih kamu pilih ter apa? Mereka pilihin yang mendefinisikan saya, teraniaya. Wajahnya kayak nahan senyum. Itu beneran loh, teraniaya ini. Kalau nggak percaya, katalognya masih ada di rumah. Baru tak foto tadi yo, tak foto ini yo. Ada, dan itu ada. Jadi setiap saya lihat itu, saya langsung ingat momen dimana Tuhan itu merecharge. Maksudnya yang awalnya saya tawar dipulihkan. Awalnya saya dalam kegelapan, karena Tuhan itu hadir, sadar, oh kamu itu salah. Kenapa kamu berusaha mengikuti dunia, menjadi seperti dunia? Itu saya sangat pengen nangis selalu setiap ingat momen ini, karena saya benar-benar merasakan sendirian sekali. Nah, sampailah pada saat sekarang. Ini adalah anak-anak yang naik ke kelas 5. Kan saya ngajar kelas 4. Ini mereka semua naik kelas 5. Sebenarnya kalau ada pointer ya, itu anak yang di sebelah saya yang megang jaket itu, lihat ya? Lihat ya, mukanya beda sendiri ya. Lihat ya? Kelihatan ya? Beda pointer sih. Itu loh sebelah saya tuh loh, yang ada putih-putih itu loh. Ya, wajahnya kelihatan ya. Itu anak terkenal di sekolah kita sebagai anak yang sangat tantrum. Tantrumnya pun luar biasa. Jadi saya belum masuk, saya sudah ngomongin, orang tua di kelas ini tuh, ingat, guru itu tidak menghadapi anak-anak saja guys, menghadapi orang tua, ya kepala sekolah, ya menghadapi anak-anak. Kadang orang tuanya tidak terima apa, kita harus hadapi. Jadi ternyata yang dihadapi itu bukan cuma anak-anak toh, tapi orang tua. Karena namanya juga kita dipercaya orang tua kan, kalau orang tua gak percaya kan pergi dari sekolah. Ya toh, bener ya? Sehingga setiap hari saya berusaha untuk cepet teng. Karena kan butuh keputusan kan sepersekian detik, gak mungkin. Saya kalau di kelas di sekolah kami manggilnya papa sama mama. Sebentar ya ma, saya tak mikir dulu 3 bulan. Dia suwi lah ya, mamahnya pasti tidak akan mau. Nah, ini saya mau spesial nge-highlight karena saya waktu dia naik pun saya ngasih tahu ke anaknya. Ini menceritakan ya, jadi saya yang teraniaya di SMA. Terus sekarang saya bisa saya tuh malah sayang banget sama anaknya itu. Padahal waktu pertama kali itu yang pernah saya ceritain tuh loh, karena dia merasa dia itu benar, dilempar tuh, itu beneran tuh, buku matematikanya disobek dilempar ke saya. Jebret, dua minggu pertemuan. Bayangin, saya masih kinyis-kinyis, tidak tahu apa-apa, anak apa-apa dilempar, jeret. Mamanya guru memang, guru kelas atasnya, dan dia sudah lama di sekolah itu. Salah satu pemegang penasehat lah, jadi kepala sekolah pasti minta nasihatnya dia. Jadi dia mungkin merasa kayak ini, jadi dia ditakut-takutin waktu saya ditempatkan di kelas ini. Wah ini anak ini. Tapi entah kenapa saya memandang anak ini tuh bukan lagi kayak anak itu memang gini. Saya langsung punya pandangan, enggak, ini anak baik. Beneran, saya tuh entah kenapa bisa kepikiran, ini anak baik. Ini anak bukan anak yang seperti diomongin orang lain. Bahkan ketika ada orang lain ngomong, walaupun kenyataannya bener, saya bilang ke orangnya itu, kok kamu bisa ngomong kayak gitu, guru loh. Kok
jenengan kan pakai ini ya, kok jenengan bisa ngomong kayak gitu? Enggak kok, di kelas saya dia baik. Walaupun kelakuannya tidak seperti itu, tapi saya berani ngomong gitu, enggak kok. Baik. Di semester 1 sudah lewat ya kemarin ya. Semester 1 itu dia nangis 3 kali, 4 kali lah, 4 kali. Dulu di kelas 3 dia banyak nggak ikut pelajaran karena nangis lari ke mamahnya. Sekarang 4 kali itu 2 kali ke mamahnya. Jadi karena lukanya itu, jadi kalau yang saya amati ya, ketika dia balik ke mamahnya itu dia sudah bukan dia lagi, tidak bisa dipegang lagi sama orang lain. Sudah kayak apa? Rohnya beda gitu loh. Karena saya panggil pun namanya aja lah, namanya Dipta loh, Dipta. Dia udah kayak matanya udah kayak gini. Oh, beda. Bukan anak yang bisa saya ini. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan, oh, kalau ini ada masalah jangan lari ke mamahnya dulu. Berlarut masuk ke semester 2, nangisnya berkurang. Sesekali dia nangis. Pernah saya itu terkenal sebagai guru yang tidak pernah marah, asik. Selalu tidak pernah marah. Lu beneran kok, sampai itu mereka tuh pada iri karena kan kelasnya kan ada A, B, C. Nah karena yang paralel sebelah saya tuh sukanya marah-marah. Jadi kalau waktu rolling kelas, saya masuk pelajaran matematikanya ke sana, mereka tuh seneng. Tapi begitu masuk pelajarannya yang sebelahnya saya itu udah langsung mukanya tegang semua, karena kayak otoriter tuh zaman dulu gitu. Saya tidak pernah marah. Saya ngomong ke dia, satu waktu dia, kan saya voting kelas, siapa yang mau ini. Kelas setuju A, tapi dia pengennya B. Dia tuh orangnya kayak gitu, kembali ke masa yang lalunya itu. Karena dia pengen B, dia mau tantrum. Jadi tuh dia seakan-akan tantrum tuh dipakai supaya apa ya? Saya takut supaya akhirnya saya ngikutin keinginannya dia. Disunda dalam hati saya, nggak dalam hati sih, karena sepersekian detik tadi. Cuman kayak langsung, maaf kata ya, saya langsung bilang gini, jangan dia kaget tadi, Dita, tak gituin. Nada saya tinggi banget selalu. Kamu kalau nggak mau ikut kata-katanya Pak Iyal, nggak bisa bergaul sama teman-temannya yang lain, mending kamu nggak usah masuk kelasnya Pak Iyal. Silakan kamu mending keluar. Saya ngomong kayak gitu, satu kelas diem semua. Biasanya kelas saya terkenal aktif rame, itu 40 menit waktu saya ngomong kayak gitu, diem semua. Bahkan yang mau ke kamar mandi, udah berdiri duduk lagi. Beneran. Saya tuh sampai heran ya. Selama 1 tahun, saya tidak pernah bisa diemin anak sampai 40 menit itu tidak bisa. Maksudnya anak diem 40 menit di kelas saya itu tidak bisa, karena saya tidak suka. Tapi itu bener-beneran diem. Dan dia mau ke kamar mandi pun takut. Ini siapa? Tapi tadi, karena basicnya kasih ya. Terus saya langsung kasih tahu, Pak El minta maaf ya, Pak El bukan maksud membentak kamu. Tak kasih tahu di kelas. Namanya keputusan bersama ya kamu harus hormati. Tak ajarin kayak gitu. Gak bisa kamu paksakan keinginanmu sendiri. Toh, ini kan nulisnya kan cuma sedikit toh. Kayak gitu. Terus anaknya gak jadi tantrum. Diam. Terakhir sampailah kita kepada kemarin kan terima naikkan kelas ya. Anaknya pintar loh, jangan salah loh. Dia ranking 2 ini. Dia anaknya pintar, cuma orangnya memang bukan orang. Pandangan orang terhadap dia itu jelek. Kayak gitu. Bahkan satu waktu pernah saya lagi jatuh waktu itu tuh, kakinya nggak bisa naik ke atas kan karena di lantai tas gitu kan, nggak bisa naik. Saya bilang saya naiknya agak terlambat ya, ngomong ke ketua kelasnya. Dia tantrum, terus dipanggil sama anaknya tuh manggil ke mamahnya. Kenapa kamu manggil mamahnya? Kan tak tanyain. Karena dulu waktu kelas 3 biasa kayak gitu Pak, kalau dia sudah nangis dilarikan ke mamahnya. Nah ternyata dilempar juga gitu loh sama guru yang sebelumnya. Saya bilang nggak boleh ya, apa-apa harus ketemu sama Pak Iyal, kayak gitu toh. Dah sampai dia ini banyak kok. Itu yang tengah, dia berani cerita loh, udah kasih tahu, anak kecil loh. Jadi waktu dia ke Surabaya ikut lomba kur internasional di Ciputra, bukan Ciputra, Petra. Itu teman-temannya di hotel SD loh, kelas 4 loh, nonton porno, anak kelas 4, karena tidak ada gurunya kan, memang kan anak-anak dimasukin ke kamar. Terus dia ceritanya ketahuan karena ada anak yang ngomong. Di situ saya nunggu karena kan tidak bisa saya langsung ini, walaupun dia anak kelas saya nunggu. Saat itu kan dia penanggung jawabnya bukan saya, tapi nggak ada tindakan. Saya panggil namanya Dio, ketua kelas saya. Dio, Pak El pengen kamu jujur.
Nah, gituin loh. Karena memang di kelas saya itu paling nomor satu adalah jujur, tidak boleh enggak. Kamu jujur melakukan kesalahan pasti ada hukumannya, tapi hukumannya tidak seberat kalau kamu bohong. Saya selalu menerapkannya kayak gitu. Kamu jujur, dan anaknya itu dan nangkep langsung maksudnya saya. Terus dia cerita, iya Pak, saya nonton ini. Kamu dapat dari siapa? Ini. Tahu tidak apa yang lebih mengejutkan? Dia bisa cerita, tapi tuh Pak, ini bukan pertama kali saya nonton. Padahal tuh saya cuma mau tanya cerita Surabaya, tapi dia bisa bilang pertama kali lo nonton. Nah, pertama kali saya nonton itu. Kamu sudah pernah cerita sama mamamu belum? Gak berani Pak, pasti dimarahin. Dia bilang kayak gitu toh. Saya kasih pengertian ke anaknya. Terima kasih sudah jujur ya. Tak kasih tahu, intinya gini. Apapun yang terjadi kamu di sekolah, pasti Pak El kasih tahu orang tua. Tidak mungkin tidak. Ya, tapi Pak El akan berusaha kasih tahu orang tuamu dengan pemahaman gitu loh. Karena saya tidak pengen tuh anaknya yang berani terbuka ngomong kayak gitu jadi takut lagi ngomong, oh Pak El wadulan kok. Saya tidak mau kayak gitu juga. Tapi saya tidak pengen sebagai guru menutup-nutupi kesalahan anak. Di situ orang tuanya kaget loh waktu dia bilang, baru dipikirnya baru pertama kali. Oh ternyata sudah pernah. Oh, saya baru tahu ya Pak. Nah di situ saya bilang, ya begitu lama. Memang saya kaitkan loh, dunia itu memang kayak gitu. Dan itu merusak. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau saran dari saya ya diberitahu baik-baik ya Mas. Karena anaknya mau ngomong itu sudah baik. Sudah selesai. Ya itu berani ngomong, sama orang tuanya nggak berani ngomong. Jadi itu bukan karena apa ya? Ya karena tadi kasihnya itu keluar. Saya puji Tuhan, saya merasa berlalu cepat sekali. Tadi yang ini anaknya ini, waktu saya ngasih kata-kata terakhir sebelum berpisah terima rapot kan hari-hari sebelumnya ngasih kata-kata terakhir. Bukan meninggal loh ya, kata-kata terakhir sebelum berpisah. Itu saya ngomong dia tuh gini, muka mau tantrum. Tak datengin toh, kamu kenapa? Lagi mikir apa? Tersenyum lagi. Terus pas saya ngomong lagi toh, dia gini lagi, mencucu gitu loh. Terus saya bingung, tapi dalam hati saya itu kayak ngomong, tahu enggak, anak itu sebenarnya sedih pisah sama kamu. Di situ saya pengen nangis loh. Anak itu sedih karena mau pisah sama kamu. Karena anak yang sekeras itu dia kalau ada apa-apa itu banting, ngonek kancane, bahkan gurunya yang sebelumnya pun dionek, disumpah-sumpahi. Tapi dia bisa apa? Saya kalau ingat itu nangis terus. Karena kalau Anda lihat fotonya yang ini akan terlihat beda sama fotonya yang waktu dia naik. Itu dia bisa senyum. Bahkan dia waktu ada peragaan dialog agama itu kan perempuan, tokohnya kan perempuan semua. Dia sampai effort pakai jaketnya taruh di kepala supaya dia kelihatan kayak perempuan. Halo Pak, kayak gitu. Anaknya kayak gitu loh, lihat tampangnya tuh loh. Di situ saya kayak apa ya? Ya itu. Kita memang beda dari dunia ini. Dan saya merasa bukan karena saya. Oh enggak. No, saya tidak bisa apa-apa. Wong saya tuh basicnya tidak suka anak-anak. Saya jujur aja, saya tidak suka anak-anak guys. Tapi mereka selalu nyamperin saya. Di situ Tuhan kayak mau ngajarin, oh ya ke anak-anak. Loh, awal-awal saya dideketin anak-anak tuh kayak merasa ini ngopo. Saya tuh tidak suka karena basic saya yang terluka teraniaya ini. Ya, tapi karena Tuhan penuhi hati saya, kasihnya itu jadi kebuka. Dan itu mengalir kasih yang bukan semu, tapi kasih ke anak-anak. Jadi saya bersyukur banget saya bisa melalui 1 tahun ini bersama dengan mereka. Saya belajar banyak banget dari mereka. Bukan saya ngajarin tok, saya belajar banyak banget dari mereka. Dan saya memang selalu ajarin bahwa saya belajar dari kalian. Tidak pernah. Jadi kalau Pak Iel ada ngomong apa, kalian tidak usah terima mentah-mentah. Karena bisa jadi kalian lebih tahu. Saya selalu ajarin kayak gitu. Tidak pengen apa kata gurunya, iya kayak gitu tok. Tidak. Saya bersyukur bisa melalui 1 tahun yang dibilang orang tuanya juga berat loh guys. Tenang. Karena orang tuanya itu orang pentingnya sekolah semua. Bukan sekolah, yayasan semua. Ketua yayasan tuh salah satu orang tuanya ini, anak yang saya pegang. Jadi guru-guru pada ketakutan megang kelasnya ini. Saya ada merasa seperti itu. Saya merasa kayak, enggak, semuanya baik. Bahkan saya ajarin ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya Sharon melakukan kesalahan, satu anak ngomong, Sharon
adalah anak yang baik selalu. Makanya kan waktu itu pernah ngomong ya, Pak Iyal adalah guru yang baik karena saya melakukan kesalahan. Di situ saya banyak berkati. Pesannya saya adalah gak usah takut kalau kita berbeda dari dunia ini, karena memang kita beda. Kita punya Yesus. Kita harus bawa Yesus ke mereka, ya, melalui kasih perbuatan kita, bukan cuman dengan omongan tok atau karena pengen dipuji orang. Itu saja. Saya ada refleksinya sebenarnya di itunya. Saya tuh pengen nyanyi ini satu lagu yang benar-benar saya setiap nyanyi lagu ini tuh ya benar ya Tuhan, kebaikanmu itu tidak bisa saya gantikan dengan apa-apa. Kekayaan, mau yang seberapapun kayanya itu, orang kaya nomor 1 di dunia siapa? Nah, ya. Bisa ganti-ganti toh, fluktuatif toh. Pas zamannya saya Bill Gates, sekarang gak tahu lah itu siapa. Tapi mereka ganti-ganti kekayaan itu, kalau mereka sudah mati cuma sekali. Ini penting ya, kita hidup di dunia yang gelap, mati itu cuma sekali. Tapi kita hidup setiap hari. Bagaimana kita mau hidup? Apakah kita masih mau menyia-nyiakan? Apakah kita mau memberi diri kita, mau mempersembahkan diri kita, karena kan itu yang diminta Tuhan. Mempersembahkan diri kita dimanapun, di sekolah, di kantor, di gereja, di keluarga. Jangan pernah takut untuk ditolak. Ingat pesan bahwa semua bisa meninggalkan kamu, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Saat kamu nangis, Yesus ada. Saat kamu senang, Yesus juga ada. Waktu kamu desperate, Tuhan itu juga ada. Waktu kamu kecewa, Tuhan itu juga ada. Pertanyaannya, kita mau gak mempersembahkan diri kita buat Tuhan? Lagu ini mengajarkan bahwa ya Tuhan, pakailah hidupku, karena gak ada apa-apa lagi yang bisa saya berikan. Saya bisa jadi seperti sekarang ini juga karena Engkau. Ya, bersyukur. Jadi saya mau ajak kita bangkit berdiri. Bisa agak dimatikan lampunya. Kita mau sama-sama merem, karena ini lagu lama, lagu sekolah minggu, dan saya sangat suka lagu ini. Kalian pasti bisa